Monggo dari kelompok 4 yang bertugas. Oh, baik Mas, saya Mas. Sebelumnya menyanyikan lagu dulu atau langsung lapor? Langsung mawon Mas, karena ini sudah jam 1 ya. Gitu. Untuk teman-teman peserta Laskar Angkatan 54, duduk siap, gerak, izin Bu Siti Aminah, lapor. Kami peserta Laskar CPNS Angkatan 54 tahun 2025 dengan jumlah anggota 41 orang siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, laksanakan. Siap laksanakan. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Setia Aji dari kelompok 4. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan Latsar pada siang hari ini, mari bersama-sama baca Ummul Kitab. Dan untuk saudara kita yang non-muslim, untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Ala hadihinia walikulinya hatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Laporan selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Eh, untuk kelompok 1 dan 2, jadi ini pembelajarannya kelompok 1, kelompok 2 sampai jam 2. Kelompok 3 dan 4 nanti jam 2 gitu, Bun. Sampai Oke. jam 3. Oke. Jadi ini kan sudah saya bikinkan breakout room. Silakan Bapak Ibu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menuju ke breakout room. Kelompok 3 dan 4 kalau mau menunggu di main room tidak apa-apa. Kalau mau melanjutkan aktivitas silahkan nanti masuk jam 2 kelompok 3 dan 4. Itu ya Bun. J, matur Oke. suwun Mas. Oke, monggo Bun menuju ke room 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu. sehat, Alhamdulillah Bu. baik Bu. Alhamdulillah Sehat. sehat Bu, luar Eh, biasa. Alhamdulillah. Ya, masih semangat, G. Masih. Bu, salah. Masih. Ya, Masih. G. Oke, mari kita awali sesi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, ya, oke, saya akan share screen dulu ya materi kita. Kita belajar apa adik-adik? Kita yang akan kita pelajari apa adik-adik? Bahasa Kolaboratif, Bu. masih. Kolaboratif. Oke. Oke, nggih. Kolaboratif itu apa adik-adik? Apa Be- kolaboratif itu? Bekerja Bekerja sama, Bu. sama. Bersama, Bu. Bekerja sama, ya. Nah, adik-adik tentu sudah punya pengalaman. Sebelum kolaboratif, kemarin kita belajar tentang apa adik-adik? Berorientasi pelayanan. Orientasi Berorientasi pelayanan. Akuntabel. pelayanan. Terus apa lagi? Akuntabel. Akuntabel, Bu. Akuntabel. 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 Terus apa lagi? Harmonis. Harmonis. Harmonis, ya. Kompeten. Oke. Kompeten. Loyal. Kompeten. Loyal, Ya. iya. Nah,
sekarang kita akan belajar tentang kolaboratif. Kolaboratif itu apa, adik-adik? Membangun Definisi dari kerjasama yang kolaboratif strategis. apa? Membangun Membangun kerjasama yang sinergis. Kerjasama sinergis. yang sinergis. Nah, ini adik-adik tentang definisi, kata kunci, kemudian kode etik. Ini harus betul-betul adik-adik pahami, karena ini yang akan menjadi dasar di dalam adik-adik membuat matrik rancangan aktualisasi. Jadi ini bisa jenengan screenshot gitu ya, kolaboratif. Oh, kolaboratif itu kata kuncinya ini. Oh, definisinya ini. Oh, kode etiknya ini. Jadi nanti ketika adik-adik itu punya kegiatan di matrik, misalnya kegiatannya perencanaan rancangan aktualisasi. Nah, kegiatan satu itu. Kemudian tahapan pertamanya, misal nih, tahapan pertamanya misal konsultasi dengan mentor, mengajukan surat permohonan, melaksana surat tugas, melaksanakan rancangan aktualisasi. Outputnya berarti resume arahan mentor, kemudian berkaitan dengan nilai kolaborasi apa, berkaitan dengan nilai dasar apa. Nah, kalau konsultasi itu berarti apa, adik-adik? Kesediaan untuk bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Berarti konsultasi dengan mentor itu bisa berkaitan dengan kolaboratif. Kemudian, ketika adik-adik menyusun, misalnya guru menyusun, oke sebentar, oke saya. Adik-adik paham nggak? Tahu nggak kesibukan Bu Aminah hari ini? Jadi mestinya dari pagi tadi, nggih. Dari pagi tadi itu harusnya Bu Aminah pembimbingan RA. Pembimbingan yang mau ujian, yang mau datang ke kampus BDK ini untuk persiapan besok ujian. Nah, ada peserta yang mengikuti VHP, betul apa enggak? Oke. Nah, terus toh itu dilaksanakan 6 JP adik-adik. 6 JP ditambah jenengan 3 3. Saya kan 2 kali nggih di kelas 5 4 ini. Kelompok 1 2, kemudian 3 4 juga 3 3 ya. Berarti kan 6 ditambah 6 itu 12 JP kan nggih. 12 JP itu kalau dilaksanakan 1 hari itu sudah nggak mungkin. Itu pun Bu Aminah tinggal punya sisa waktu mulai dari jam 1 sampai dengan kita pulang kerja itu kan sampai jam 4 ya. Nah, padahal karena apa? Tadi pagi ada seminar rancangan aktualisasi. Nanti adik-adik juga akan sampai di tahapan itu. Jadi kalau dituruti, itu Bu Aminah ngajarnya sampai tengah malam jam 2 dini hari baru selesai coba. Apakah itu masuk akal? Enggak kan ya? Makanya ini adik-adik harusnya sampai jam berapa ya kalau 3 JP. Ini nanti terpaksa hanya dilaksanakan dalam waktu 60 menit. Gitu nggih? Terus nanti untuk yang kelompok Baik, yang Ibu. 3 4 pun hanya bisa dengan eh, 60 menit. Jadi nanti kelompok 1 2 ini sampai jam 3. Terus kelompok 3 4 nanti sampai dengan jam 4. Ini sampai jam 2 sampai jam 3. Kemudian yang tadinya harusnya pembimbingan yang mau ujian ini itu harusnya 6 JP kan ya. Akhirnya dilaksanakan ya bisanya cuma dari jam 3 sampai dengan jam 4. Karena memang sangat tidak mungkin. Apalagi Bu Aminah itu tadi malam bangunnya aja udah jam 2 karena dari Jogja persiapan untuk berangkat subuh ke Semarang nyopir gitu kan biasa bangun jam 2. Tinggal dimasak yang di rumah, kemudian siap-siap beberes berangkat gitu ya. Bisa dibayangkan bangun jam 2 nyopir sampai BDK Semarang, nyopir sendiri, terus harus ngajar seharian, nek dituruti jamnya sampai jam 2 dini hari gitu. Apa ya masuk akal?
gitu ya. Tapi ya itulah, pokoknya dilalui aja. Mudah-mudahan adik-adik diberikan apa ya pemahaman yang lebih tajam sehingga meskipun jamnya dikurangi nggak masalah adik-adik tetap paham dengan apa yang seharusnya adik-adik pahami. Gitu nggih. Jadi maaf kalau lah kok Bu Aminah ini ngajarnya nggak sampai habis waktunya gitu, kok masih kurang gitu. Ya seperti itulah kondisinya. Oke, ini masih mending WI ini kudu isih kuat ngajar, Dik. Kalau WI-nya pada nggak kuat ngajar, embuh-embuh nggih. Karena jamnya memang sudah sangat-sangat nggak masuk akal gitu loh jamnya itu. Nggih, oke, kita lanjut nggih. Jadi adik-adik harus punya nih rangkuman. Jadi nanti gampang ketika ditengok, oh saya melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Berarti saya harus mengangkat nilai dasar yang mana dari berakhlak ini gitu. Nah, gitu nggih adik-adik. Ya, ini harus Bu. jadi mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif, itu adik-adik harus punya rangkumannya yang siap untuk dibuka, yang siap untuk dibuka ketika membuat matrik rancangan aktualisasi. Jadi itu maksudnya, nggih. Oke. Nah, sekarang kata kunci yang ada di dalam kolaboratif itu apa, adik-adik? Kata kuncinya apa? Kesediaan Kesediaan bekerja bekerja sama, Sama. Sinergi untuk hasil yang lebih hasil baik. yang lebih lebih baik. baik. Nah, coba sekarang kode etik. Nah, kode etiknya apa adik-adik? Memberi Beri kesempatan Beri kesempatan kepada berbagai berbagai pihak pihak untuk untuk berkontribusi Pihak terbuka kontribusi dalam bekerja sama terbuka untuk dalam menghasilkan nilai tambah menghasilkan nilai tambah memanfaatkan berkat berbagai sumber daya untuk tujuan berbagai bersama. sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, nah, jadi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Berikutnya, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini adik-adik harus betul-betul dipahami. Ini kata kunci, kode etik. Ini nanti yang akan menjadi dasar adik-adik menentukan nilai dasar apa yang eh, berkaitan dengan kegiatan yang adik-adik rancang. Gitu. Oke, sekarang saya pingin adik-adik semua menceritakan pengalaman berkolaborasi selama di tempat tugas masing-masing. Oke, silahkan mulai dari siapa duluan ini. Nah, Bu Aminah pegang apa adik-adik? Ini apa ini? Pegang pena ya, Bu. Pulpen. Oke, Pulpen, Bu, kira-kira pulpen. kira-kira sama Bu Aminah mau buat apa ya? Buat Menulis, Buat mencatat. mencatat catat. Buat mencatat. Kira-kira Ye. yang akan dicatat sama Bu Aminah apa adik-adik? ke apa? Yang Yang aktif mungkin, Bu? Iya, yang aktif. Kemudian ketika diberi kesempatan untuk ngomong, langsung menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi apapun yang adik-adik kerjakan dalam pelatihan ini tidak akan sia-sia. Bu Aminah selalu pegang ini. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan menceritakan pengalaman? Saya boleh, Bu. Oke, silakan. Siapa ini, Mas? Mas Saya Galuh. Galuh, Bu. Oke, silakan Mas Galuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Galuh Nur Fatah. Saya dosen asisten ahli di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Dan saya ingin menceritakan pengalaman saya, Bu, selama beberapa bulan ini Ya. sejak bertugas di sini. Jadi yang saya rasakan karena kebetulan di kampus kami di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya itu dosen-dosen di sini dan juga pegawai di sini itu kami dari lintas agama. Jadi tidak hanya yang beragama Buddha saja, tapi juga ada yang dari non Buddhis gitu. Oh Nah, gitu ya. iya, Bu.
Nah, kebetulan karena saya meskipun nama saya tidak Buddhis, tapi sebenarnya saya Buddhis. Jadi banyak yang mungkin ketipu dengan nama saya. Gitu ya. Nggih. Iya ya, Iya, namanya nggih. Nur Fatah ya. Iya. Iya. Hmm, iya. Jadi saya kebetulan di sini mengajar filsafat Buddhis karena memang latar belakang saya filsafat, dan awalnya saya cukup deg-degan karena melihat nama saya yang tidak Buddhis, terus nanti saya dianggap seperti apa. Awalnya seperti itu oleh dosen-dosen yang Buddhis, tapi ternyata di sini sangat cair, dan itu membuat saya juga bisa berkembang, dalam artian itu bisa mencurahkan apa yang bisa saya berikan kepada institusi, terutama ide-ide saya tentang pengajaran di bidang filsafat, karena memang di sini yang dosen murni ilmu filsafat dari S1 sampai dengan jenjang S2 atau S3 itu baru saya saja. Kemudian juga pengalaman saya, karena dulu sebelum saya di Staben Raden Wijaya ini saya mengajar di Fakultas Filsafat UGM dan juga Fakultas Psikologi UGM yang dari kebanyakan dosen-dosennya di bidang ilmu yang sama. Jadi saya cukup kaget, ternyata banyak perspektif-perspektif yang awalnya tidak saya dapatkan di bidang ilmu saya itu saya temukan di teman-teman dari lintas bidang ilmu yang berbeda. Jadi menurut saya memang nilai-nilai kolaboratif yang bisa kita implikasikan itu dengan cara memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa berpendapat sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau pengalaman ketika melaksanakan tugas apa itu, Mas? Pengalaman berkolaborasinya. Ini Bu, merancang RPS, karena kan satu RPS itu kan untuk beberapa dosen yang mengampu mata kuliah yang sama. Nah, karena saya di sini menjadi orang mungkin satu-satunya yang latar belakangnya ilmu filsafat, jadi banyak diminta pendapatnya dari dosen-dosen yang mungkin juga dari bidang latar belakang filsafat tapi tidak linear, untuk bicara gitu soal bagaimana kurikulum filsafat, khususnya filsafat Buddhis yang paling baru itu seperti apa. Jadi Oke, ya oke. begitu Bu, kurang lebih. Oke, Terima kasih. mangga berikutnya Mas Faik Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mohon izin perkenalkan, saya Faik Ilham Rosyadi, Bu, untuk masih di dosen lektor di program studi doktor pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke. Jadi tentang Ibu Siti Aminah, sama-sama dari Jogja, Ibu. Iya, Oke. Mas. Mohon izin untuk berbagi cerita dan pengalaman dari aspek kolaborasi. Jadi kami di fakultas itu ada 8 CPNS untuk dosen, Ibu. Jadi satu fakultas kami ada 8 orang, dan di awal, jadi di bulan pertama itu kami langsung bisa berkolaborasi untuk membuat proposal pendirian prodi baru, di antaranya pendidikan matematika S2, kemudian ada pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, dalam project atau program itu membangun bersama. Jadi bagaimana kemudian berbagi tugas, dan juga bagaimana kami istilahnya memberi masukan satu sama untuk kemudian sampai pada hasil akhir, yaitu proposal pendirian prodi baru. Setelah itu juga kami dilibatkan langsung untuk menjadi tim task force untuk AL, akreditasi lapangan untuk program studi pendidikan bahasa Arab yang begitu, Ibu. Ada 2 program besar yang kami CPNS langsung dilibatkan untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Ya, berikutnya, makasih Mas Faik. Sami-sami, Mangga Ibu. berikutnya siapa? Langsung aja. Silakan, langsung saja. Monggo, siapa berikutnya? Kok masih diam ya? Ayo, siapa? Ini Saya, sudah Bu. banyak yang raisen. Oke, monggo, Mas siapa? Aha, Sukron. Ya, Bu. Saya Ahmad Sukron Yuafi, penghulu di KUA Kutoarjo. Alhamdulillah, Bu, selama beberapa bulan ini bekerja di KUA Kutoarjo, kami dari KUA Kutoarjo telah membuat inovasi, Bu, yaitu inovasinya ialah kebun pengantin. Jadi setiap pengantin di sini itu dianjurkan untuk menanam buah alpukat di tanah wakaf. Nah, tanah wakafnya ini itu kita bekerja sama dengan Desa Purjo. Jadi nanti suatu saat jika
kebunnya ini nanti menghasilkan, itu nanti akan disalurkan ke kemaslahatan umat. Dan alhamdulillah kemarin saya ditunjuk jadi ketua pelaksana dalam rancangan ini, Bu. Gitu. Oke, itu sudah dilaksanakan atau masih perencanaan, Mas? Sudah dilaksanakan, Bu. Kemarin Oke, sudah oke. dilaksanakan, Ya. alhamdulillah. Banyak Monggo, penalti yang berikutnya. Siapa lagi nih, Mas? Langsung saja atau Mbak? Oh, Saya, nggih, Bu. Bu. Silakan. Oke. Saya perkenalkan Faris Wiradasa. Loh, ini tadi ada Mbak-mbak yang gebuk gitu kok terus menghilang. Ya, Bu. Monggo Mas Ayo. Faris duluan, Bu. Oh, Oh, gitu. nggih, ngawunten. Ya, monggo, Mas. Oke. Saya Faris Wiradasa, penyuluh agama Islam dari KUA Banjarsari, Kota Surakarta, yang tentunya terkait formasi penyuluh agama Islam ini pekerjaannya sangat dekat sekali dengan kolaborasi. Yang pertama tentunya kolaborasi dengan rekan-rekan kerja di KUA, yang mana membutuhkan adaptasi agar bisa terbentuk komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang baik tentunya. Kemudian kolaborasi sejauh ini yang sudah berjalan, salah satunya dengan Puskesmas Tabelan, di mana ada kegiatan tes kebugaran pegawai KUA. Yang kemudian ada kolaborasi juga bersama Rumah Zakat, itu dalam acara pembinaan mualaf yang dihadiri Bapak Kepala Kantor Kemenak Surakarta di KUA Banjarsari. Kemudian ada lagi kolaborasi dengan BSI, itu senam bersama di hari Jumat, dan banyak sekali kolaborasi-kolaborasi lainnya yang tidak bisa diceritakan secara bersama. Oke. Oke. Berikutnya dipersilakan siapa lagi monggo, Dek? Nggih, Bu. Izin menyampaikan, Bu, perkenalkan nama saya Aprilia Yulihanita. Saat ini saya ada di Satkerman 2 Rembang sebagai guru ekonomi. Salah satu aksi kolaboratif yang mungkin sudah saya lakukan ketika di Satker saya adalah kolaborasi dengan beberapa badan yang ada di Mandua Rembang. Saya salah satunya sebagai sekretaris BKUM, Badan Usaha yang ada di madrasah, berkolaborasi dengan tim Adiwiyata, Bu, yang ada di madrasah dalam rangka pengurangan sampah plastik. Jadi eh, kami BKUM menyediakan galon di masing-masing kelas untuk menyukseskan program Adiwiyata, yakni pengurangan sampah plastik, sehingga kebijakan madrasah adalah mewajibkan para siswa-siswi dan juga guru untuk membawa tumbler di sekolah. Jadi tidak ada pembelian botol minum kemasan dalam bentuk plastik, karena untuk air minum sudah disediakan oleh BKUM yang dikoordinir dan juga disediakan di masing-masing kelas. Dan program ini alhamdulillah juga sudah berjalan. Terima kasih, Bu. Oke, oke. Berikutnya, siapa lagi dipersilakan? Saya izin menyampaikan, Bu. Perkenalkan, saya Awibi Alvara Pelan Ahya. banget suaranya, Mbak. Maaf, Bu, sudah terdengar? Coba adik-adik yang lain apakah bisa dengar? Halo, cek, cek. Dengar tidak ya? Dengar, Bu. Masih kecil. Kecil Kecil. ya? Oke, Iya. sebentar. Nggak usah pakai headset. Baik, apakah sudah terdengar jelas? Sebetulnya terdengar, cuma kayak jauh banget gitu ya. Halo, cek, sudah terdengar jelas? Oke, mangga silakan, Mbak. Oke. Saya Awibi Alvara Ahya. Saat ini saya di MAN 1 Grobogan, Ibu. Untuk nilai kolaboratif saya sudah menjalankan sebelum menjadi ASN. Saya mengikuti tim koordinator P5. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Pada saat itu tema yang diambil adalah kebinekaan. Jadi saya berkolaborasi dengan guru mapel lain seperti guru seni budaya untuk mengkonsep bagaimana modul dan juga kegiatan P5 ini berjalan. Karena sosiologi kaitannya dengan kebudayaan, kemudian guru seni kaitannya dengan tarian, sehingga muncullah modul dengan tema tarian kebudayaan seperti itu. Nah, untuk yang terbaru ini, saya berkolaborasi dengan guru riset untuk membuat proposal penelitian yang dilombakan, karena kebetulan saya mengambil penelitian tentang SDGs atau
sosial berkelanjutan. Saya lupa kepanjangannya apa itu Ibu. Jadi saya berkolaborasi dengan guru riset, kemudian guru ekonomi dan juga guru fisika seperti itu Bu untuk mewujudkan proposal dengan tema Smart Agriculture Grobogan. Seperti itu Ibu. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Ibu, saya Ibu. Ye, mangga. Oke, perkenalkan saya Arba Said Rahman. Saya dari formasi penghulu ahli pertama, Bu. Untuk Ya, eh, s- nilai kolaboratif yang telah dilaksanakan sebenarnya ada banyak, Bu. Salah satunya yaitu pada kegiatan sehari-hari, Bu. Untuk tugas-tugas daripada penghulu, kami bekerja sama dengan rekan-rekan lain, tentunya dari eh, Bapak Ibu penyuluh, kemudian Bapak operator seperti itu untuk tugas-tugasnya. Untuk secara realnya itu tugasnya misalnya dari operator yang di PTSP itu mencatat pendaftaran nikah, kemudian nanti saya yang menginputkan ke sistem informasi manajemen nikahnya, kemudian nanti mm-mm. dari operator yang satunya lagi itu untuk mencetak lembaran daftar pemeriksaannya, Bu. Itu untuk tugas Ya, sehari-hari. Kemudian ada juga kolaborasi dengan pihak-pihak luar selain dari pihak KUA-nya sendiri. Untuk dari program yang ada itu ada tiga program sebenarnya, Ibu. Yang pertama itu ada percepatan sertifikat wakaf, itu tentunya bekerja sama dengan desa. oke. Kemudian ada percepatan sertifikat halal itu bekerja sama langsung dengan pelaku usahanya. Kemudian eh, ada kerjasama dengan gerakan akselerasi sistematis pencatatan nikah seperti itu, Bu. Oke, ya Oke, cukup. Berikutnya terima siapa kasih. lagi? Saya, Bu. Ye, mangga. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Prasetyo, saya penyuluh agama Buddha dari Satker Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Eh, Kolaborasi yang sudah saya laksanakan adalah yaitu seminar lintas agama, di mana di seminar ini tujuannya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada muda-mudi untuk menjaga kerukunan menjelang pemilu nanti di tahun 2027 gitu Bu. Kemudian di acara seminar ini juga kami bekerja sama lintas agama dari FKUB, Porci, kemudian ada juga dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama Dialog Center Bu. Jadi di situ kami benar-benar fokus kepada muda-mudi eh, agamawan, di mana kami memberi inovasi, memberi informasi atau pengetahuan agar bisa menjaga kerukunan, Bu. Soalnya kan kita tahu kebanyakan pilkada atau pemilihan umum itu kan sektor agama menjadi salah satu sasaran, di mana mereka memonopoli umat mereka agar mendukung salah satu calon. Jadi kami ingin mencegah hal itu terjadi ke depannya saat ada acara pemilu itu, Bu, kemarin. Seperti itu. Terima kasih, Oke, Bu. mangga berikutnya siapa lagi? Ya, Dipersilakan. baik Ibu, Mazin izin, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Himaduriza, saat ini bertugas sebagai dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya. Jadi aspek kolaboratif yang sudah saya laksanakan selama menjadi CPNS ini, penyusunan RPS mata kuliah metodologi studi Islam, Bu. Karena mata kuliah metodologi studi Islam ini menjadi mata kuliah umum, semua mahasiswa di UIN Raden Mas Said pasti mendapatkan mata kuliah metodologi studi Islam ini. Sehingga dalam penyusunan RPS mata kuliah metodologi studi Islam ini merupakan kolaboratif yang melibatkan berbagai dosen dengan latar belakang keilmuan yang berbeda itu. Kemudian dalam forum diskusi, setiap dosen itu menyampaikan perspektifnya, mulai dari pendekatan normatif tekstual, kemudian pendekatan historis, sampai pendekatan sosiologis. Kemudian perbedaan-perbedaan pendekatan tersebut tidak menjadi penghalang, justru menjadi rumusan capaian pembelajaran yang lebih komprehensif, seperti kemampuan mahasiswa memahami teori metodologi, sekaligus mengaplikasikannya dalam kajian kontemporer. Kemudian melalui dialog terbuka tadi, para dosen juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan akademik modern. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, silakan berikutnya. Mangga, siapa berikutnya?
Baik, Ibu izin perkenalkan nama Ye. saya Alivia Meita, jabatan analis SDM untuk aspek kolaboratif yang saya lakukan dalam pekerjaan yaitu setiap harinya sebagai analis SDM saya selain berkolaborasi dengan rekan satu tim di satu bidang, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan analis SDM yang ada di Satker daerah dan analis SDM yang ada di Biro Pusat untuk menyelesaikan layanan usulan kepegawaian. Selain itu, untuk pengalaman berkolaborasi dengan bidang lain, contohnya di kegiatan kantor seperti saat kemarin eh, ada kegiatan 17-an dan jalan sehat kerukunan yang melibatkan semua bidang seperti itu, Bu. Terima Oke, kasih. ye. Berikutnya siapa lagi? Izin Bu, Ye, mangga. Oke, perkenalkan saya Arin Maulida Aulana. Saat ini saya berada di MTS Negeri 2 Boyolali. Kemudian untuk kolaboratif yang sudah saya lakukan atau kami lakukan, itu kebetulan saya merupakan fasilitator P5RA, di mana para koordinator P5RA itu telah menyusun modul, kemudian jadi setiap Sabtu itu kita ada jam P5RA selama 2 JP, kemudian modul-modul yang telah disusun oleh koordinator P5RA itu dibagikan kepada fasilitator, kemudian fasilitator yang menyampaikan ke kelas-kelas, menyampaikan ke anak-anak begitu Bu, mengenai materi P5RA. Terima kasih. Ye, sama-sama. Mangga berikutnya. Izin Ibu, Ye. kenalkan nama saya Fadila Askiasina dari MTSN 2 Magelang. Jadi nilai kolaboratif yang telah saya lakukan adalah saya sebagai tim adiwiyata di sekolah bekerja sama atau berkolaborasi dengan panitia Milad MTSN 2 Magelang yang ke-55. Jadi hasil kolaborasinya berupa perlombaan melukis tong sampah yang dimana tujuan dari dilaksanakannya perlombaan ini adalah yang pertama untuk meramaikan rentetan acara Milad yang ke-55 dan juga yang lebih khusus adalah untuk membantu peserta didik agar bisa membedakan tong sampah yang organik dan juga anorganik. Berikut Ibu. Oke. Masih ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan, ayo. Mohon izin Ibu. Nggih, monggo silakan. Perkenalkan nama saya Angga Yuda, jabatan sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Basri, Kabupaten Jepara. Mau sedikit cerita pengalaman berkaitan dengan aspek kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari. Tentunya dalam kurun waktu saya bekerja mulai awal sampai detik ini sudah kurang lebih 3 bulan lebih ini, alhamdulillah dengan adanya aspek kolaboratif ini dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di kantor sehari-hari itu menjadi ringan karena dengan adanya kerjasama kolaborasi dengan antar teman sekantor itu contoh seperti dalam pengurusan nikah ada yang dibagi untuk input data pendaftaran nikah di Simka, kemudian ada yang bagian cetak buku nikah dan sebagainya. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arba, dari Kementerian Agama ada program percepatan pendaftaran sertifikasi wakaf itu nanti dari pihak KUA mengadakan kolaborasi tentunya dengan pihak desa untuk mempermudah melaksanakan program tersebut. Kemudian dalam pemberkasan nikah juga kadang masih banyak ditemukan para catin itu berkas-berkasnya masih tidak sesuai, kadang antara ijazah, akte, kartu keluarga, KTP itu tidak sinkron. Nah, itu Oke. tentunya kami mengadakan kolaborasi, kemudian kerjasama dengan pihak desa eh, agar bisa membantu ini yang benar seperti apa. Kadang orang tuanya mau memastikan ini kok ada pernyataan sudah meninggal, apakah ini memang sudah meninggal atau belum. Tentunya dengan adanya kolaborasi ini lebih memudahkan. Mungkin itu saja. Oke, nggih. Coba ini adik-adik saya baru menyiapkan sebuah studi kasus gitu, nggih.
Nanti silakan adik-adik yang kaitannya dengan eh ini kita sebentar lagi habis waktunya ya, 15 menit ya. Ya Allah, cepet banget. Oke. Ya, saya baru menyiapkan kuis untuk adik-adik kerjakan nanti melalui Padlet. Nanti silahkan untuk dikerjakan. Sebentar, nggih. Oke, filenya saya share ke melalui chat. Ye, mangga, itu sudah ada di chat. Silakan dibuka. Kemudian nanti adik-adik mengerjakannya melalui Padlet yang akun masing-masing sesuai dengan nama peserta. Saya siapkan dulu linknya, silakan dibaca-baca dulu kuisnya, nggih. Padlet. Oke, itu link Padletnya. Silakan adik-adik mengerjakan dengan kalimat sendiri, bukan menggunakan kalimat dari ChatGPT, nggih.
Ini Mas Sukron kenapa nggak pakai kamera, Mas? Ya.
Oke, belum ada yang dikirim. Nanti silakan bisa dilanjutkan karena secara kan waktu belajar adik-adik masih kurang ya, cuma karena keterbatasan waktu Bu Aminah untuk menyelesaikan pembelajaran ini terpaksa jam ini kita akhiri dan Bu Aminah akan melanjutkan di kelas lain. Tapi untuk Padlet ini tetap adik-adik selesaikan mengerjakannya nggih. Nggih, Oke, Bu. Nggih, Bu, Nggih, Bu. siap, Bu. Nggih, siap. Oke. Nggih. Mohon maaf sekali tidak bisa bersamai sampai habis waktunya. Iring doa, semoga adik-adik senantiasa diberikan kemudahan, sukses, Amin ya lancar Allah. semua Amin, Amin, tugas-tugas. amin, amin. amin ya Allah. Amin, Oke. nggih. Amin. Terima kasih, Bu. Nggih. Inje, Nggih, sami-sami terima kasih Ibu. Sehat-sehat adik-adik. Ibu. Terima kasih Bu. Amin, ya Terima Robbal kasih, Bu. Alamin. Makasih doanya nggih adik-adik. Nggih. Nggih, Oke, Bu. sami-sami. Nggih, Ya, Bu. oke. Monggo di luar Zoom mengerjakannya atau mau tetap di sini, monggo silahkan. Oke. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima Oke, kasih banyak Bu. Sehat sami-sami. selalu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. J, sami-sami.
Mas Arba, sudah selesai nggih, Bu Aminah nggih? Cek, 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 Mas Arba, Nggih, Bapak, sudah sampun. selesai nggih? Nggih, sampun, Bapak. Oh, nggih. Nggih, Bisa masih. bisa Nggih, live nggak apa-apa? nggih, nggih. Atau Nggih, mau matur suwun, Bapak. ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu di sini? Nggih, tadi ini ada penugasan dari Bu Siti Aminah, jadi Hmm? mungkin teman-teman masih di Zoom masih ini Oh, nggih, nggih, nggak apa-apa. Saya masih tak pindah ke, menyelesaikan tugasnya, nggih. nggih, saya tak Masih pindah ke fokus sebelah nggih. ngetik ini, Pak. Nggih, nggih, Masih Bapak. fokus ngetik. Belum sempat out, Pak, ini, Pak. Nggih, masih di layar Padlet. Aduh. Kalau mau live nggak apa-apa katanya. Monggo. Padlet. Mau tanya, Mas, ini kita tetap ngerjain learning journal yang di PLC kan berarti? Yang tugas hari 5 ya? Iya. Nggih, Mbak. Oh Kayaknya iya. 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 Oke. Nggih, Nggih. pun. Nggih.